Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Adik-adik, hari ini kita masih akan mencari tahu tentang benda langit yang sudah sempat kita cari tahu pada hari Kamis minggu lalu. Ada yang masih ingat? Seperti lagu yang tadi, adik-adik sudah dengar? Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. Iya, betul sekali. Kita masih akan mencari tahu tentang matahari. Ada yang masih ingat matahari itu apa sih? Yuk kita ingat-ingat dulu bareng-bareng. Matahari itu adalah suatu bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Ya, sebagai suatu bintang, matahari bisa memancarkan cahayanya sendiri, ya, yang berasal dari unsur-unsur pembentuknya. Ada yang namanya hidrogen dan helium. Matahari merupakan objek atau benda yang paling besar yang ada di dalam tata surya kita dan disebut sebagai pusat tata surya. Apa sih yang disebut dengan tata surya? Tata surya adalah kumpulan dari benda-benda langit yang terdiri atas bintang yang tadi disebut matahari dan juga planet-planet yang bergerak mengelilinginya. Planet-planet itu mengitari matahari dan beredar melalui jalur atau lintasan yang bentuknya oval atau elips. Namanya orbit, adik-adik. Jadi masing-masing planet bergerak dalam lintasannya sendiri-sendiri. Ya, sama seperti adik-adik ya, kalau baris teratur, planet-planet juga seperti itu, adik-adik. Berdasarkan letaknya dari matahari, planet-planet di dalam tata surya kita ada 8. Urutannya apa aja nih? Yang pertama ada Merkurius. Berarti Merkurius paling dekat dengan matahari. Berikutnya Venus. Yang ketiga, planet yang kita tinggali adik-adik, yang kita tempati. Namanya sama dengan nama adik B1. Ada yang tahu? Ya betul, namanya planet Bumi. Yang keempat, Mars, lalu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berarti Neptunus yang paling jauh dari matahari. Planet-planet yang letaknya dekat dengan matahari mendapatkan panas dan sinar atau cahaya dari matahari. Sedangkan planet-planet yang letaknya jauh dari matahari tidak dapat ya adik-adik, makanya suhunya dingin dan juga gelap. Contohnya seperti ini, Neptunus. Tadi kan sempat disebutkan bahwa matahari itu disebut sebagai pusat tata surya kita. Kenapa harus matahari? Kenapa nggak Venus? Kenapa nggak Mars? Atau kenapa nggak bumi aja ya? Nah, adik-adik, sebenarnya di dalam tata surya kita ada banyak sekali bintang dan matahari hanyalah satu dari bintang-bintang yang ada di tata surya. Tapi meskipun begitu, matahari merupakan bintang yang memiliki massa dan gaya gravitasi yang terbesar di antara bintang-bintang yang ada. Oleh karena itu, gaya gravitasi yang dimiliki matahari bisa membuat planet-planet bergerak mengelilinginya dalam orbit masing-masing. Nah, jadi maksudnya matahari itu seperti punya tali adik-adik, seperti punya tali tapi nggak kelihatan. Tali yang bisa mengikat planet-planet lain, 8 planet itu bergerak mengelilingi matahari dalam jalur lintasannya masing-masing atau dalam orbitnya masing-masing. Ya, nah tali itu yang disebut dengan gaya gravitasinya itu tadi adik-adik, gaya tarik yang dimiliki oleh matahari. Kalau nggak ada matahari, planet-planet akan bergerak lurus tanpa arah. Yuk sekarang kita lihat ke planet yang kita tinggali, yaitu planet Bumi. Adik-adik masih ingat planet Bumi ada di urutan keberapa? Merkurius, Venus, Bumi. Betul, planet Bumi adalah planet ketiga terdekat dari matahari. Terdekat itu seberapa sih jaraknya? Mau tahu adik-adik? Jaraknya Bumi dari matahari itu adalah 149,6 juta kilometer. Wah, nggak kebayang ya adik-adik. Nah, tapi sebenarnya jarak ini disebutnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga dengan matahari, sehingga memungkinkan adanya kehidupan di bumi ini adik-adik. Ya, karena tadi kita masih bisa mendapatkan panas dan sinar dari matahari. Jadi ideal, pas untuk bisa ada kehidupan, ya bisa manusia bisa hidup, tumbuhan, hewan juga bisa tinggal di bumi. Nah sekarang kakak mau kasih lihat gambar nih adik-adik. Coba dilihat ya, adik-adik pernah lihat nggak gambar seperti ini?
Kalau dari gambar yang kita lihat tadi, atau mungkin adik-adik juga suka lihat di film ya, matahari terbit itu digambarkan seperti matahari yang muncul atau nongol pada siang hari. Sedangkan matahari tenggelam seperti mataharinya menghilang pada waktu malam hari. Apakah betul seperti itu adik-adik? Kalau matahari terbit dan tenggelam, jadi terjadinya pagi dan malam, seperti itu betul? Nah, bukan adik-adik, ternyata tidak seperti itu. Adik-adik, sekarang kakak punya benda-benda yang akan membantu untuk menjelaskan tentang terjadinya siang dan malam hari. Nah, kakak punya lampu sorot. Lampu ini kita misalkan sebagai matahari. Lalu kakak juga punya buah tomat, kita misalkan sebagai bumi. Nah, tapi sebenarnya ukuran matahari dan bumi nggak mirip gini adik-adik ya. Sebenarnya matahari itu jauh lebih besar daripada bumi. Nah, adik-adik tadi sudah tahu kan, bumi dan planet-planet lain bergerak mengelilingi matahari sesuai lintasannya masing-masing atau sesuai orbitnya masing-masing. Nah, bumi selain bergerak mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya. Ya, berputar seperti ini adik-adik. Ya. Tapi aslinya nggak cepet-cepet gini ya. Nah, jadi pada saat bumi bergerak mengelilingi matahari sambil berputar, nah, ada bagian bumi yang menghadap matahari. Jadi kelihatan? Ya, bagian sini menghadap matahari, artinya bagian sini terkena panas dan juga sinar dari matahari. Nah, kita sebutnya bagian yang menghadap matahari ini yang sebelah sini mengalami siang hari. Nah, bagian yang membelakangi matahari, dia nggak kena sinar dan juga panas matahari. Jadinya dingin dan gelap. Kita sebutnya bagian sebelah sini yang membelakangi matahari mengalami malam hari. Nah, bumi kan terus bergerak nih adik-adik mengelilingi matahari sambil berputar juga. Nah, jadi bagian bumi yang tadinya membelakangi, sekarang karena berputar, sekarang jadi menghadap matahari adik-adik. Jadi terkena sinar dan juga panas matahari. Jadinya sekarang mengalami siang hari. Nah, kebalikannya, yang tadinya mengalami siang hari, sekarang letaknya membelakangi matahari. Jadi sekarang dia jadi gelap dan dingin. Nah, kita sebutnya berarti mengalami malam hari. Nah, jadi seperti itu adik-adik, terjadinya siang dan malam hari karena bumi yang bergerak, berputar, mengelilingi matahari. Perjalanan bumi mengelilingi matahari selain tadi menyebabkan terjadinya siang dan malam hari, juga menyebabkan terjadinya pergantian musim. Nah, bagian bumi yang condong menghadap matahari berarti menerima sinar dan panas matahari yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian bumi yang membelakangi. Ya, berarti yang menerima sinar dan panas matahari lebih banyak pada saat itu mengalami musim panas. Ya, yang lebih sedikit menerima sinar matahari mengalami musim dingin. Nah, karena bumi terus berputar mengelilingi matahari, maka terjadilah pergantian musim. Kenapa di Indonesia nggak ganti-ganti musimnya ya? Hanya 2 musim, musim kemarau dan juga musim hujan. Ya, karena Indonesia letaknya ada di tengah-tengah adik-adik ya, disebutnya di garis khatulistiwa. Ya, jadi Indonesia selalu mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun. Ya, jadi hanya mengalami 2 musim, ya, musim hujan dan musim panas, tidak mengalami musim dingin dan juga spring atau musim semi. Sekarang kita akan mencari tahu tentang fenomena alam yang disebut dengan gerhana matahari. Fenomena alam itu apa, Kak? Fenomena alam itu artinya kejadian di alam yang aneh, unik. Ya, tapi sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah atau menurut ilmu pengetahuan. Ya, bahkan bisa dihitung adik-adik secara matematis kapan akan terjadinya gerhana, letaknya di mana terjadinya gerhana, berapa lama terjadinya gerhana. Nah, apa sih gerhana matahari itu? Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi, sehingga bulan menutupi cahaya matahari yang sampai ke langit bumi, bisa menutupi sebagian atau bahkan seluruhnya. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nih, apa sih bulan itu adik-adik? Apakah bulan itu planet? Nah, bukan adik-adik, bulan adalah satelit alami.
Apalagi itu yang disebut dengan satelit? Ya, satelit adalah benda luar angkasa yang bergerak mengelilingi benda atau planet lain yang ukurannya lebih besar dari dirinya sendiri. Nah, bulan disebutnya satelit alami bumi. Ya, satelit alami berarti bukan buatan manusia. Dan bulan itu bergeraknya mengelilingi bumi terus-menerus adik-adik. Bulan sebenarnya ukurannya 400 kali lebih kecil dari matahari. Tapi jaraknya dengan bumi itu 400 kali lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan matahari. Jadi kalau kita lihat nih dari bumi, bulan dan matahari ukurannya seperti sama besar. Padahal enggak. Ya, ukurannya seperti sama besar itu karena jaraknya lebih dekat ke bumi. Padahal sebenarnya jauh ya lebih kecil dibandingkan dengan matahari. Nah, bulan ini mengelilingi bumi sesuai orbitnya juga adik-adik. Ya, orbitnya bentuknya juga sama nih, elips. Nah, untuk memudahkan kita bantu lagi yuk pakai peragaan. Tomatnya kita misalkan jadi bumi, dan sekarang lemon kita misalkan jadi bulan. Bulan kan satelitnya bumi, jadi dia bergerak mengelilingi bumi, tapi tetap di lintasannya. Orbitnya bulan bentuknya juga elips adik-adik. Kalau elips itu gimana adik-adik? Ya, lingkarannya nggak rata. Jadi ada yang dekat dengan bumi, ada yang nanti dia bergerak menjauhi, terus menjauhi lalu mendekat. Nah, karena lintasannya bulan yang seperti ini ya, yang elips ini bisa menjauhi, bisa mendekati, menjauhi, mendekati. Nah, bulan dari bumi kelihatannya jadi ukurannya kadang besar, kadang kecil adik-adik. Nah, pada waktu bulan bergeraknya nih seperti ini mendekati, bulan terlihatnya gimana? Seperti besar. Tapi pada saat bulan orbitnya, elipsnya lagi jauh, bulan kelihatannya seperti ukurannya seperti kecil. Ya, padahal sih ukurannya sebenarnya segitu-segitu aja, cuman dari bumi tampaknya seperti kadang besar, kadang lebih kecil. Nah, sekarang kita tambahkan dengan mataharinya ya. Jadi gerhana matahari itu terjadi kalau posisi bulan di mana? Berada di antara matahari dan bumi. Nah, tapi karena orbit bulan yang tadi bentuknya elips ya, jadi bisa mempengaruhi terjadinya gerhana adik-adik. Ada 3 macam gerhana nih. Nah, pada saat orbitnya bulan, posisinya dekat dengan bumi, bulan terlihatnya dari bumi seperti ukurannya besar. Nah, pada saat ini cahaya matahari tertutup oleh bulan. Ya, jadi dari bumi benar-benar tidak terlihat adik-adik. Nah, saat ini disebutnya terjadi gerhana matahari total. Sedangkan pada saat orbitnya bulan, nah jauh dari bumi, masih ingat? Bulan terlihat dari bumi ukurannya seperti kecil. Nah, pada saat ini bisa terjadi yang namanya gerhana matahari sebagian ataupun gerhana matahari cincin. Jadi cahaya matahari yang sampai ke langit bumi nggak ketutup semuanya adik-adik, masih ada yang terlihat. Bisa terlihatnya sebagian atau terlihatnya bentuknya seperti cincin dari bumi. Nah, itulah terjadinya gerhana matahari. Nah, gerhana matahari itu apa adik-adik? Merupakan peristiwa yang langka. Terjadinya bisa 1,5 tahun sekali adik-adik, dan itu pun hanya di bagian bumi tertentu, nggak di semua bagian bumi. Nah, dan itu pun terjadinya nggak lama adik-adik, hanya berlangsung paling lama 7 menit. Nah, yang lebih sering terjadi itu adalah gerhana matahari sebagian. Bisa terjadi 2 kali dalam setahun, tapi itu pun hanya di bagian bumi tertentu saja. Gerhana matahari kan peristiwa langka ya, pasti kita pengen banget menyaksikan kalau sedang terjadi gerhana matahari. Tapi harus hati-hati loh adik-adik, gak boleh melihat sinar matahari dengan mata telanjang adik-adik, apalagi kalau sedang terjadi gerhana, karena bisa menyebabkan kerusakan mata. Nah, lalu gimana dong cara melindungi mata kita kalau kita ingin melihat gerhana matahari? Nah, adik-adik bisa gunakan 2 nih adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa gunakan kacamata matahari. Nah, kalau adik-adik sudah pernah ke Boska, nah pasti pernah lihat ya kacamata seperti ini. Ya, kacamata ini bisa melindungi mata kita karena sudah ada filter yang bisa menyaring sinar ultraviolet yang berbahaya untuk mata. Lalu adik-adik juga bisa melihat gerhana matahari dari teleskop.
Sekarang pengetahuan adik-adik tentang matahari sudah semakin bertambah banyak. Ya, kakak punya pertanyaan. Jawaban adik-adik dibuat dalam bentuk gambar ya. Jangan lupa diwarnain loh. Yang pertama, adik-adik coba gambarkan bagaimana sih proses terjadinya siang dan malam hari. Ya, dari cerita yang tadi sudah kakak sampaikan yang adik-adik ingat. Yang kedua, adik-adik boleh gambarkan salah satu gerhana matahari yang terjadi. Ya, gimana tadi posisi benda-benda langitnya, lalu gerhana matahari mana yang terjadi, adik-adik boleh tuliskan juga. Oke, adik-adik, kakak tunggu jawabannya. Dadah!